kabar terkait pernikahannya nanti selesai penugasan. Untuk adik Dana menikah itu adalah ibadah teramat seumur hidup. Jadi apapun pilihannya, semoga itu yang terbaik dan kami akan mendukung apapun keputusan Dana. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah. Kami rasakan alhamdulillah ya, kalau selama vibes-nya positif ya kan, bisa. Memang Dana itu bukan hanya kebanggaan keluarga, tapi alhamdulillah kalau bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya kayaknya belum ya. Kenapa? Waktunya aja belum ditentuin. Kayaknya belum. Iya, umpamanya hari apanya kayak saya belum dikasih tahu. Yang jelas tukar cincin kan itu kan ini ya. Tapi di tahun ini Om? Ya bisa saja mau tahun ini, mau tahun besok. Saya bilang, ya itu kesepakatan mereka lah itu. Lembaran baru kisah cinta Ayu Ting Ting masih menjadi perbincangan hangat masyarakat. Ya, usai kabar pertunangannya dengan seorang abdi negara bernama Letu Muhammad Fardana, pelantun lagu Alamat Palsu itu seolah tak luput dari sorotan jutaan mata memandang. Bagaimana tidak, asmara yang dijalin oleh mereka tak pernah sekalipun sampai di telinga masyarakat sebelum keduanya resmi bertukar cincin. Ditambah lagi, belakangan ini Ayu justru digembar-gemborkan tengah dekat dengan rekannya di dunia entertain, yaitu Boy William. Tidak hanya itu, cerita cinta Ayu dan Dana juga menuai perhatian karena adanya tanda tanya besar soal kapan datangnya hari di mana keduanya resmi mengikat janji suci pernikahan. Pasalnya, saat ini Dana tengah mengembang tugas negara yang dikabarkan akan memakan waktu hingga 9 bulan lamanya bersama 450 prajurit lainnya di Sugapa, Intan Jaya, Papua. Lantas, seperti apa tanggapan pihak keluarga Ayu Ting Ting dan Letu Fardana soal kenyataan ini? Serta benarkah pula pernikahan keduanya akan diselenggarakan usai Letu Fardana pulang dari Papua? Kabar terkait pernikahannya nanti selesai penugasan. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah. Ditempatkan di Intan Jaya, di Sugapa, daerah Sugapa. Kami menggantikan dari Yonif 330 yang dari Divisi 1 Kostrat. Nah kebetulan daerah Pamtas Mobile ini hanya 4 satuan Kostrat yang ada di sana. Jadi memang hanya Kostrat yang dimasukkan ke situ. Tentara kan harus punya prosedur kan. Ya itu, ya tergantung mereka lah. Ya kayaknya belum ya. Kenapa? Waktunya aja belum ditentuin. Kayaknya belum. Iya, umpamanya hari apanya kayak saya belum dikasih tahu. Yang jelas tukar cincin kan itu kan ini ya. Tapi di tahun ini Om? Ya bisa saja mau tahun ini, mau tahun besok. Saya bilang, ya itu kesepakatan mereka lah itu. Dia berangkat dengan semangat. Amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak. Karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan. Gitu. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu. Ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi alhamdulillah. Untuk adik Dana menikah itu adalah ibadah teramat seumur hidup. Jadi apapun pilihannya, semoga itu yang terbaik dan kami akan mendukung apapun keputusan Dana. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Viralnya kabar pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana kian dirasakan oleh sang calon suami usai menyaksikan animo masyarakat yang begitu antusias menyambutnya dengan hangat. Hal itu terbukti adanya usai banyak kaum ibu-ibu yang dengan bersemangat mengunjungi tempat ia bertugas untuk mengambil foto bersama.
Melihat sang anak yang kini digandrungi banyak penggemar, ayah dari Dana lantas mengingatkan kepadanya untuk tidak membuat popularitas merubah sikapnya. Karena bagi mereka, Dana tetaplah sosok adik dan anak laki-laki satu-satunya yang selalu menjadi kebanggaan keluarga lewat beragam prestasi dan kepribadian yang baik. Terlebih lagi sebagai seorang kakak, kenangan bersama dengan Dana mulai dari menggendong dan menimangnya selagi belia hingga bentuk rambut sang adik masih terukir dengan indah di memori Deva. Lantas, bagaimanakah sosok Letu Muhammad Fardana di mata kakak dan ayah tercintanya? Serta benarkah pula Deva Indah selalu tak kuasa membendung air mata setiap kali teringat akan kenyataan bahwa dirinya segera melepaskan sang adik ke pelukan istrinya? Ya, rasa melepas itu pasti ada terhadap adik saya laki-laki dan perempuan ya. Tapi karena Dana juga anak laki-laki satu-satunya, kita terutama 3 kakak perempuannya, ya sedih tapi masih lebih ke sedih haru dan bangga dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri gitu aja. Sebagai anak tertua ya, yang dulu saya timang-timang gendong-gendong, saya masih ingat betul rambutnya ikal, kemudian bibirnya merah, selalu senyum gak henti-henti, anaknya lucu, kalem, pelindung kami, kebanggaan kami, keluarga bakal Indonesia. Ya, yang pasti apapun itu kami dukung lah. Ya namanya ya kalau udah ngomong anak ya sudah saya dukung aja udah. Ya saya dan sifat saya nggak mungkin jodoh-jodohin. Kalau mengendalikan ya kan, jodoh-jodohin ya kurang baik kayaknya. Dia juga nggak mau pacaran langsung, kalau istilahnya kami itu tumbuh di tempat aja katanya kan, jadi nggak usah pacaran. Oh, berarti dia emang tipikal yang nggak mau pacaran? Nggak mau pacaran ya. Seperti yang diberitakan papa saya sebelumnya, adik saya belum pernah kenal. Dari kan dulu katanya pernah ikut remaja ceria dan tidak pernah bertemu ya baru apa tuh katanya Januari itu ya 2024 kemudian minta restu pada papa saya, ya sudah kami sekeluarga mendukung apapun keputusan Dana itu. Jadi memang setahu pengetahuan saya bertemunya baru. Ya saya sih pokoknya apa adanya. Ya walaupun kita umpamanya dengan artis apapun kita nggak mau merubah. Ya saya kan. Jangan sampai kita merubah, saya enggak. Jadi apa adanya, ya begini. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ini berubah, enggak. Saya nggak mau itu. Karena namanya manusia itu kan memang punya kelebihan kekurangan. Saya juga siap seperti apa adanya. Ya walaupun umpamanya saya punya mantu artis, jangan sampai saya ke artis juga, nggak mau kan. Adik saya Muhammad Fardana itu lahir dan besar di Jakarta, kemudian terakhir itu di SMA Presiden. Masuk ke Akademi Militer Magelang, mendapat beasiswa ke NDA Jepang sebagai perwakilan TNI Angkatan Darat. Sepengetahuan saya, adik saya Dana itu setelah dari pulang ke Jepang bertugas di daerah Jawa Timur, kemudian ditugaskan lagi ke Papua dan sekarang terakhir di daerah Jawa Timur juga. Ya Dana itu anak keempat dari 5 saudara ya, laki-laki satu-satunya. Yang pasti dia anak yang lucu, humble, penyayang, kalem, tapi juga tegas pendiriannya. Pada dasarnya papa saya dari dulu mengajarkan anak-anaknya baik laki-laki perempuan untuk aktif di bela diri ya, gitu. Jadi adik saya Dana itu dia suka sekali bela diri seperti taekwondo, karate, silat. Sebagaimana saya pun juga suka dulu taekwondo, karate, dan dia juga pernah ikut kegiatan seni budaya pemilihan remaja ceria juara 1. Iya, papa mama saya memang suruh kejarlah ilmu setinggi langit. Alhamdulillah kalau kami baik 3 kakak kandung dan adik bungsunya ya Dana sering curhat apapun itu, bahkan dikit-dikit kan manggilnya Ayu ya. Kadang orang Palembang itu Ayu, Dana ini dong, ya seperti itulah. Ya bagaimana kakak adik pada umumnya sih. Oh ya itu sudah pasti, karena kami apalagi semenjak mama saya meninggal ya tahun 2020, kami kakak-kakaknya 3 kakak kandungnya dan adik yang bungsu ya sebagai pengganti ibunya. Kami rasakan alhamdulillah ya kalau selama vibes-nya positif ya kan, bisa. Memang Dana itu bukan hanya kebanggaan keluarga, tapi alhamdulillah kalau bisa mengharumkan nama Indonesia. Kalau
namanya tampan atau cantik itu kan ciptaan Tuhan ya, dan biasanya kan dari genetik juga, dari perpaduan papa dan mama saya. Yang pasti kalau kami diajarkan cantik itu dari atau ganteng itu dari hati gitu. Inner beauty-nya harus ada. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terlepas dari sosok asli Letu Muhammad Fardana dan kepastian mengenai tanggal pernikahannya, saat ini Ayu Ting Ting juga tengah dilanda dengan sebuah dilema yang cukup besar. Bagaimana tidak, menjadi seorang istri dari abdi negara bukanlah sesuatu yang terbilang mudah. Selain harus rela mengikuti kemanapun jejak karir sang suami, seorang istri TNI juga harus mengemban tugas khusus, yakni menjadi anggota Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana. Ya, beberapa sosok publik figur seperti Juliana Muchtar bahkan rela menghentikan sementara karirnya di dunia hiburan demi mendampingi sang suami dan bertugas di organisasi Persit. Lantas, akankah Ayu vakum dari dunia entertain? Atau malah Ayu akan membuat gebrakan baru yang berbeda dari para artis sebelumnya yang menikah dengan para TNI? Di mana Ayu akan tetap eksis di dunia entertain seiring menjalankan tugasnya menjadi anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Itu bisa tanyakan langsung ke kesatuannya Ibu Persit. Sebagaimana Ibu Persit lainnya kan, ada hidup ini kan harus ada aturan kan. Kalau misalnya nggak ada aturan bagaimana gitu. Alhamdulillah ya sampai sekarang udah nggak aktif lagi di dunia entertain. Memang udah berkomitmen sih dari awal nikah itu sama suami, udah komitmennya saat ditanya kamu siapkah aku lamar dengan konsekuensi kamu keluar dari entertain, terus akan siap pindah-pindah kemanapun, dan dia menceritakan banyak sekali seperti apa kehidupan menjadi istri TNI waktu itu. Nah waktu itu aku bilang siap banget gitu. Aku akan mendampingi ke lubang semut pun aku ikut. Apapun jalan hidup yang kita pilih itu pasti semua ada konsekuensinya, ya kan ya. Menjadi seorang entertainer, menjadi seorang penyanyi, pastinya untuk membangun pekerjaan kita dari nol nih, untuk menjadi seorang penyanyi pasti membutuhkan perjuangan. Pada saat kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang istri tentara dan masuk ke dalam persatuan istri prajurit yaitu Persit, pasti ada tantangannya, ada proses yang akan kita jalani. Tapi yang bisa aku bagikan, jalanilah semuanya dengan ikhlas, dengan enjoy, dengan happy. Jangan dibawa stres, jangan dibawa panik. Karena kalau dibawa panik, dibawa stres nanti jadi bingung. Akhirnya nanti bisa berdampak dalam rumah tangga. Tapi kalau Ayu punya kebesaran hati, mau belajar pada saat nanti dia mau menjadi bagian dari Persit dan dia terbuka untuk menjadi anggota Persit, disitulah kita akan punya keluarga yang luar biasa. Tetap aja menjadi diri dia apa adanya. Bahkan kalau dirubah-rubah nanti orang mungkin nggak suka gitu ya. Tapi kalau tetap dengan apa adanya dia, bahkan dia bisa membawa keceriaan di Persit, wow itu luar biasa. Walaupun memang pada saat kita berkegiatan ada hal-hal yang harus kita pelajari, harus kita ketahui aturan-aturannya. Tapi nggak susah kok, pelan-pelan nanti kita juga akan bisa menyesuaikan. Kalau aku sih dia mungkin akan lolos screening karena dia orangnya kan juga tidak hura-hura, tidak pernah insya Allah tidak pernah narkoba, bajunya juga aku lihat santun, anaknya juga baik ya, istilahnya tidak pernah perceraian dia juga bukan berasal dari dia masalahnya. Aku serasa sih kalau buat Ayu Ting Ting sih
aku rasa ya lolos. Aku rasa karena terus dilihat juga keluarganya kan keluarga baik-baik ya, keluarga ayah juga baik-baik, Umi juga baik-baik, mungkin juga lolos. Jadi itu nanti itu dari pihak ibu juga ditanya siapa aja di keluarganya gitu. Jadi ada tertulis dan wawancara. Tidak ada sekolahnya untuk menjadi persit. Semua belajar berdasarkan pengalaman langsung. Jadi pasti semuanya akan bisa dilewati, dan di sini dibutuhkan dukungan besar dari tunangannya Ayu untuk memberi support buat Ayu, dan Ayu juga memberi support buat calon suaminya. Saling mendukung lah. Di lingkungan persit inilah kita punya sahabat, punya keluarga yang saling menguatkan. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa melihat ada teman-teman kita yang sakit, teman-teman kita yang perlu didoakan. Disitulah peran kita sebagai istri mendampingi suami untuk melihat, di saat melihat anak buah yang sakit, melihat istrinya atau anaknya yang sakit. Di situ aku sangat bersyukur sama Tuhan, aku bisa belajar banyak hal. Aku punya pengalaman yang luar biasa, bisa tahu tentang organisasi persit, bisa belajar dari kehidupan senior, bagaimana dulunya mereka membangun kehidupan dari nol, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang berhasil mencapai puncak. Di situ aku melihat, wow, Tuhan tuh luar biasa gitu. Jadi kalau Ayu bisa menjalani dunia persit dengan baik, itu akan menjadi berkah buat dunia persit, juga buat Ayunya. Ya bagus lah kalau memang Ayu nantinya bersama tunangannya bisa sampai ke jenjang pernikahan, amin. Dan pastinya apapun nanti yang menjadi jalan hidup yang akan mereka jalani, pastinya sudah dipikirkan. Positif negatifnya Ayu maupun tunangannya sudah memikirkan banyak hal. Semoga semuanya bisa dijalani dengan baik. Cinta kasih mereka bisa dibangun dengan pondasi yang dari Tuhan, dan semuanya baik. Amin. Buat adikku Ayu dan tunangannya, saya Joy Tobing mengucapkan selamat buat pertunangan kalian. Kiranya semuanya berjalan baik. Apapun yang menjadi tantangan kalian, sambil kita bawa dalam doa, pasti semua bisa dijalani. Buat adikku Ayu, tetap jadilah dirimu, menjadi Ayu yang ceria, menjadi Ayu yang kocak gitu ya, dan mendukung karir calon suami dengan cinta kasih, dan pastinya Tuhan akan senantiasa menolong kalian berdua. Selamat untuk pertunangannya dan doa yang terbaik buat kalian.